siaga, ada golongan anggaran, ada golongan tegak, ada golongan Anegak. Nah, orang dewasa ada siapa aja? Ya, banyak, ada pembina pramuka, ada pelatih pembina pramuka, ada instruktur, ada anggaran, ada anak kamu, Majelis dan pembimbing. majelis pembimbing. Nah, hari ini ya kita tentu harus tahu susunan kepengurusan pramuka itu seperti apa sih? Jadi supaya nggak bingung juga, Kak, ini apa ketika ditanya orang. Ya, nah, struktur organisasi gerakan pramuka. Ya, nah, dimulai dari mana? Ya, dimulai dari namanya. Dari presiden yang berkedudukan sebagai apa? Ya, pramuka tertinggi atau pramuka utama. Ya. Dan presiden ini juga disebut sebagai Kamabhimas. Ya, Kamabhimas. Apa itu Kamabhimas? Ya. Apa Kamabhimas? Ketua, ya. K-nya itu ketua, M-nya itu majelis, ya, B-nya itu pembimbing, ya, baru nasional. Ketua, majelis, pembimbing, nasional, ya. Yaitu sebagai disebut juga pramuka utama. Nah, terus apa lagi? Ya, ada namanya Kuarnas. Apa itu Kuarnas? Ya, Kuartir Nasional. Ya, diketuai oleh seorang ketua. Ya, diketuai oleh seorang ketua. Ya. Baru di bawahnya apa lagi? Ya, ada namanya Warda. Itu wakil daerah. Ini setingkat dengan apa? Ya. Setingkat dengan apa? Ya, setingkat dengan provinsi. Ya, atau gubernur. Nah, kalau Kuarnas, majelis pembimbingnya itu disebut, ya, Kamabhimas, yang dijabati, ya, yang secara langsung dipimpin oleh seorang presiden. Ya, maka Warda yang dia setingkat provinsi, ya, maka di Kama sebutannya adalah Kamabida. Ya. Kamabida. Apa itu Kamabida? Kamabida saja apa? Majelis pembimbing nasional. Ya, ketua majelis pembimbing nasional, yaitu presiden. Ya kan? Nah, Kamabida, ketua majelis pembimbing daerah. Ya, siapa dia? Ya, tentu dia harus dijabat oleh seorang gubernur. Ya, harus dijabat oleh seorang gubernur. Ya, jadi ada ketuanya juga. Baru di bawah keluarga apa lagi? Ya, ada namanya keluarga. Ya, ada namanya keluarga. Ya. Ini kota atau kabupaten. Berarti majelis pembimbingnya adalah apa? Bicam. Ya, nama Bicam. Di kota Pematang Siantar, siapa nama Bicam? Susi Ibu.
Ya harusnya ya kalau di provinsi ada gubernur, kalau di kota itu ada wali kota, ya kan? Yang sama bicaranya harusnya wali kota. Gitu, ya kan? Terus di bawahnya apa lagi? Ada namanya suara. Setingkat dengan apa? Warda setingkat dengan apa tadi? Warda setingkat dengan apa? Atau provinsi, ya kan? Warcap setingkat dengan kota atau kabupaten. Kalau kuaran? Camat. Ya, camat. Siapa yang memimpin kecamatan? Yang memimpin kecamatan siapa? Camat. Ya, majelis pemimpinnya adalah kamariran. Di bawah kuaran ada apa lagi? Ya, baru ada namanya gubernur depan. Oke. Apa Budir? Depan. Ya. Siapa yang memimpin? Kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah boleh. Ya. Siapa yang terpenting adalah siapa yang punya jabatan paling tinggi di sekolah itu. Ya. Kalau sekolah swasta biasanya ada yayasan, ya kan? Nah, itu ya untuk lebih-lebihnya adalah sama ibu. Loyang ada lagi? Hah? Ada nggak? Jelaskan perbedaan keluarga dan keluarga apa? Apa kisah? Perbedaan Kuarnas dan keluarga. Apa perbedaan Kuarnas, keluarga, kuarcap, kuaran? Kuarcap, kalau kuaran, oke, akan jelasin sekali lagi, pelan-pelan. Makanya nanti aja nyatetnya, ya. Nanti aja nyatetnya, ya. Nanti aja nyatetnya. Baik. Pramuka itu ya secara satu Indonesia, ya. Pramuka satu Indonesia itu ya dipimpin oleh seorang ketua, ya. Ya. Dipimpin oleh seorang ketua, ya. Sebelum itu gini, nama organisasi pramuka, ya, organisasi pramuka, ya, itu kan gerakan pramuka namanya, ya, namanya gerakan pramuka, itu nama organisasinya. Ibaratnya nama sekolahnya gerakan pramuka, kayak itu. Nah, kemudian, ya, siapa dalam satu Indonesia, siapa nama wilayahnya itu apa? Ini disebut kuartir nasional. Ya, ruang lingkupnya berarti kalau kuartir nasional ini dialah yang punya pramuka satu Indonesia. Ya, mau itu di Sumatera, mau itu di Jawa, mau itu di Kalimantan, Papua, ya. Maka yang punya semua itu adalah kuartir nasional. Ya kan? Nah, kemudian kuartir daerah. Kuartir daerah itu di mana, Pak? Kuartir daerah itu tempatnya di provinsi. Jadi setiap daerah, Pak, ya, setiap provinsi berarti beda-beda lah kuartir daerahnya. Beda-beda lah ketuanya. Ya, kalau di kita provinsi kita, Pak, Sumatera. Berarti kita kuartir daerah Sumatera Utara. Ya kan? Nah, kalau di Aceh berarti namanya apa? Kuartir daerah Aceh. Kalau di
Jawa Tengah, apa namanya? Daerah Jawa Nah, Tengah. waktu daerah Jawa Tengah. Berarti dialah yang apa namanya? Yang punya pelabuhan di provinsi itu, ya, tempat untuk kegiatannya, begitu. Ya, kemudian di bawah apa lagi? Ya, khawatir cabang. Dari daerah turun ke cabang, ya. Berarti wilayahnya semakin kecil. Ini semakin ke bawah, wilayahnya semakin kecil. Khawatir cabang itu berada di mana? Di kabupaten ataupun di kota, ya. Kita kuartir cabang kita apa? Kuartir cabang kita kuartir cabang kota Pematang Siantar. Ada kuartir cabang Medan, ada kuartir cabang dari Serdang, ya, dan segala macam. Ya, dan itu berbeda. Ya kan, yang ngurusin beda-beda gitu. Lalu di bawahnya apa lagi? Ada namanya kuartir ranting. Ya, ada namanya kuartir ranting. Ini seringkan dengan kecamatan. Kita kecamatan apa sekolah kita? Anda Barat, ya. Siapa? Berarti ada wilayahnya itu, ya, yang dikuasai oleh seorang kuartir, ya, apa namanya, ketua kuarannya, ya, ketua kuartir nanti. Beda lagi, ya. Ini dia, ada Kakuarnas, Kakuarda. Kakuarjab, Kakuaran. Ketua Ujen. Kuarnas dipimpin oleh seorang ketua yang sering disingkat dengan Kakuarnas. Ya, Kuarda itu juga Kakuarda, Kakuarcap, Kakuaran, ketua Ujen. Terus yang di kirinya apa? Ya kan? Ya, ini pembinanya. Ya, majelis pembimbingnya. Kalau di sekolah kan ada pembinanya, ya kan? Kemudian ada nama bigusnya. Nama bigus kita siapa? Ya, kepala sekolah. Ya kan? Tugasnya apa? Nama bigus. Kalau tugas pembina apa? Ya, kasih latihan, kasih materi latihan, ya kan? Yang membina kalian, kan seperti itu. Itulah tugas pembina di UDM. Tugas sama bigus apa? Memfasilitasi tempat kita latihan, ngasih tempat, macam tadi. Dalam kelas saja latihannya, jangan di jalan. Itulah tugas Mabigus apa nih? Kamabigus itu tadi. Daripada di situ kan baru dalam kelas, memfasilitasi, ngasih tempat, ya kan, ngasih biaya, gitu. Nama bilang gitu juga. Kalau ada di kecamatan buat kegiatan, ya, maka yang memfasilitasi itu camatnya, kamabirannya. Oh, di sini tempatnya, ini pembiayaannya. Begitu juga lah di cabang, nama bicak, wali kotanya, wali kota kita, kan gitu kan? Nah, setiap buat kegiatan seperti itu. Di daerah juga segitu, gubernur. Kalau di nasional baru disebut presiden. Oke, di sini jelas. Ada yang bertanya? Nggak ada? Oke. Sekarang kakak mau nanya. Kak, ya kan? Apakah ini mereka semua kayak mana? Siapa yang bisa menentukan mereka jadi pengurus, Kak? Ya. Kemarin kakak sebutkan orang dewasa itu ada pembina, ya kan? Pembina. Lalu ada pelatih, pembina. Ya, kalau ada andalan. Ya, ada pembina, ada pelatih pembina, ada andalan. Ya kan? Nah, andalan itu apa? Ya,
orang-orang yang berada di kepengurusan Kuarnas, pengurusan Kuarda, pengurusan cabang dan pengurusan Kuaran, ya, itu disebut andalan. Pengurusnya yang ngurusi Kuarnas, yang ngurusin Kuarda, yang ngurusin Kuarda, yang ngurusi Kuaran disebut apa? Disebut apa? Ya. Apa itu andalan? Ya. Kalau secara bahasa diartikan sebagai orang yang bisa diandalkan. Ya, tugasnya apa? Mengurusi warna, ya, Kuarnas, Kuarda, Kuarda, dan Kuaran. Ya kan? Jelas? Ada pertanyaan? Ya. Nah, nanti yang berbeda sebenarnya bukan posisinya, ya. Andalan, ya, yang dari tiga ini bukan bicara posisi, tapi bicara fungsi, ya. Bukan kedudukan, tapi fungsi, ya. Misal ada seorang kita sebut namanya Ucok, ya kan? Ucok ini, ya, seorang pembina pramuka di sekolah B. Sekolah B. Nah, ketika dia membina, maka dia disebut seorang pembina, ya. Ketika dia membina sebuah budaya, maka disebut dia seorang pembina. Nah, hari ini Ucok pembina di sekolah B, ya kan? Tetapi dia pengurus Kuarcap juga, maka dia disebut juga andalan, ya, andalan Kuarcap C misalnya, andalan Kuarcap Siantar, andalan Kuarcap Pematang Siantang, ya kan? Nah, kalau pelatih pembina itu apa nggak bilang kemarin? Ya, pelatih, jadi gini, ya, pelatih pembina itu adalah seorang pembina pramuka, ya, seorang pembina pramuka, ya. Jadi di pramuka itu ada sekolahnya, ya, di pramuka itu ada sekolahnya. Pembina itu ada syaratnya, sama seperti guru, ya kan? Ya, kalau mau jadi guru ya harus kuliah dulu, kan itu. Ya, nah, di pembina pramuka juga kayak gitu. Ada jenjang pendidikannya untuk seorang pembina pramuka. Ya, itu ada 4. Ya, ada 4 jenjang pendidikannya. Ya, yang pertama itu ada namanya KMD. Ya, baru ada apa itu KMD? Kursus mahir dasar, kursus pembina pramuka mahir dasar, ya, kursus pembina pramuka mahir dasar, ya kan? Kemudian setelah dia ikut ini, baru dia boleh ikut namanya KML. Apa itu? Kursus pembina pramuka mahir lanjutan. Kursus pembina pramuka mahir lanjutan. Nah, setelah dia ikut ini, baru dia boleh ikut namanya apa? KPB. Apa itu? Kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar. Kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar. Lantas apakah bedanya pembina sama pelatih pembina? Nah, kalau kalian siapa? Peserta didik. Peserta didik itu yang membina disebut pembina, ya kan?
siswa, gurunya siapa? Ya guru disebut. Yang mau jadi guru, dia kan harus sekolah lagi, harus kuliah lagi, ya kan? Apa gurunya itu disebut guru? Hah? Kenapa? Ya, kalau di jenjang pendidikan formal itu harus disebut dosen. Nah, yang membina, yang melatih para pembina ini tadi, ya, itulah dia pelatih pembina pramuka. Nah, ya, yang membina seorang pembina, yang melatih seorang pembina itu disebut pelatih pembina. Ya, orang di sini ada lagi namanya KPR, ya, kursus pelatih pembina lanjutan, tingkat lanjutan. Habis ini sudah selesai, nggak ada lagi. Oke, nah, jadi udah tahu apa tadi bedanya pembina, apa bedanya pelatih pembina, dan apa itu andalan, ya. Jadi ini bukan kedudukannya, siapa lebih tinggi, siapa lebih tinggi, enggak. Tapi yang membedakan adalah fungsinya. Begitu. Oke? Nah, seorang pelatih pembina pun kalau dia punya gugus depan, pembina di gugus depan, maka dia tetap disebut sebagai Danis. apa? Ya. Danis. Tetap Danis, disebut bukan seorang ketua, pembina. Ya. Oke. Dah? Ada pertanyaan di sini? Hah? Oke, nah lanjut. Ya, bikin lagi. Kak, jadi gini, setiap tingkatan ini, ya, setiap tingkatan ini semua punya masa jabatan. Ya, semua punya masa jabatan. Apa itu masa jabatan? Saya menjabat. Periodisasi selama dia menjabat. Ya, kalau Kuarnas itu 5 tahun. Ya, kalau Kuarda itu 5 tahun. Kuarjab 5 tahun. Ya, kalau Kuaran ya 3 tahun. Kalau Gudeg ya 3 tahun juga. Oke, nah, bagaimana cara memilih pengurusnya? Ya, bagaimana cara memilih pengurusnya? Ya, maka itu diadakan namanya musyawarah. Ya. Musyawarah di tingkat nasional itu diadakan 5 tahun sekali. Ya, musyawarah di tingkat nasional itu diadakan 5 tahun sekali. Di Kuarda juga 5 tahun sekali. Ya, di Kuarcap juga 5 tahun sekali. Di Kuaran 5 tahun sekali. Di gugus depan ya, di Kuaran 3 tahun. Di gugus depan juga 3 tahun sekali. Ya. Kalau kemudian disebut musyawarah gugus depan, disingkat dengan gugus. Ya. Baru kalau di nanti namanya musrad. Kalau di cabang namanya muskab. Kalau di keluarga apa? Ya, baru di sini. Ya. Nah, musyawarah ini di tiap-tiap tingkatan ini ya itu mengagendakan 3 hal. Ya, mengagendakan 3 hal. 1, ya, 1 sebagai ya pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban
laporan pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua apa? Menyusun program kerja. Menyusun proker, ya. Lalu yang ketiga apa? Memilih ketua. Ya, memilih ketua dan pengurusnya. Ya, memilih ketua dan pengurusnya. Ya, sama semua agendanya. Ya, tingkatannya yang berbeda. Kalau musyawarah nasional, siapa yang boleh ikut? Ya, dari bawah. Kalau gugus, ya kalau gugus, musyawarah gugus depan di sekolah, siapa yang boleh ikut? Ya, kepala sekolahnya, pembina pramukanya, ya guru-gurunya, yayasan, itulah yang melakukan musyawarah untuk memilih siapa ketua gugus depannya, siapa ketua gudep putrinya, siapa ketua gudep putranya. Ya. Jadi ketua di sekolahnya ada dua. Ya. Nah, kalau di gugus depan ketuanya itu ada dua. Ya, karena gudepnya kan dua kan? Nah, gudepnya di sekolah gudepnya ada berapa? Kenapa kok dua? Iya, satu untuk putra, satu untuk putri, gitu ya. Nah, kalau di tingkat ranting, musyawarah di tingkat ranting, siapa yang boleh ikut? Ya, camat, terus? Ayo. Nah, yang boleh ikut kalau kita melakukan musran adalah pembina ketua gugus depan tadi yang di sekolah-sekolah. Contoh, di Siantar Barat ada berapa sekolah? Kita bilanglah misal ada 10 UCC-nya. UCC-nya ada 10. Maka ya berapa orang itu yang ikut musran? 20. Kenapa 20? Sekolahnya ada 10. Karena satu sekolah dua. Iya, karena satu sekolah itu ada 2 gudep. Ya, ada 2 gudep. Berarti ketuanya ada 2. Maka kedua-duanya boleh ikut musrah. Ya enggak? Nah, kalau musjab, siapa yang ikut pesertanya? Ya, wali kota. Terus? Ya, yang boleh ikut ketua-ketua kuarti rantingnya. Ya, yang boleh ikut kakuarannya. Di Siantar ada berapa kecamatan? Banyak. Tidak banyak, lebih dari 2 kan banyak ya kan? Ya. Di Siantar ada 8. Ya, Siantar ada 8. Berarti ada 8 orang lah pesertanya. Ya, ada 8 orang lah peserta musjab yang punya hak suara untuk ini menyusun program, memilih ketua dan memilih kepengurusan. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau di Warda musyawarah daerah, siapa yang boleh ikut? Iya, ketua warcapnya. Ya, ketua warcapnya. Ada berapa warcap di Sumatera Utara? Ada berapa kabupaten kota di Sumatera Utara? 33. 33 atau 34? Provinsi ada berapa? 34. Hah? Ya, berarti yang boleh ikut musyawarah daerah adalah para ketua-ketua warcap. Ya, kalau warcapnya ada 100 berarti 100 orang lah pesertanya. Kalau peserta warcapnya ada 5 berarti 5 orang lah. Ya, baru naik lagi Warnas. Ketika melaksanakan Munas, siapa yang boleh ikut? Daerah. Hah? Iya, para ketua-ketua
Kakuarda, Kakuarda Sumatera Utara, Kakuarda Aceh, Kakuarda Sumatera Barat, sampai Kakuarda Papua sana. Nah, mereka berkumpul untuk apa? Ya, salah satunya adalah menyusun program kerja dan memilih seorang ketua kuartir nasional. Oke, jelas? Ada yang mau tanya? Ada? Oke, silakan disalin dulu. Ya, nah ini ya, ini nanti akan kita jadikan soal-soal untuk pas di perkemahan nanti. Ya, kenapa? Sebenarnya ya, badan kelengkapan. Badan kelengkapan. Badan kelengkapan kuartir. Ya, salah satu contohnya adalah ini. Ya, Pusdiklatnas, ada Pusdiklatda, ada Pusdiklatcap. Ya. Apa itu? Ya, nanti. Kemudian ada lagi namanya Pusimpo. Ya, ada namanya Pusimpo. Pusimpo. Ya, ada lagi namanya BPK. Ya, bukan Babi Panggang Karu. Ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, ada lagi namanya ya, ada lagi namanya Dewan Kerja. Memang ada, memang jual. Dan juga namanya Dewan Kerja. Nah, ya. Ya, kalau di nasional namanya Dewan Kerja Nasional, DKN. Kalau di Kuarda namanya DKD, Dewan Kerja Daerah. Ya, kalau di Kuarcap namanya ya DKC, Dewan Kerja Cabang. Kalau di Kuaran namanya DKR. Ya, Dewan Kerja Ranting. Lebih banyak. Ya, makanya minggu depan ya, kakak mau semua sudah ada ini contohnya. Ya, ini struktur organisasi ya, struktur organisasi Gerakan Pramuka. Nanti cari gambarnya di print. Ya, di print, terus ditempel di buku itu, dan kemudian tanya sama kakak yang kau belum tahu, yang belum paham dan masih bingung-bingung. Ya, karena ini nanti akan jadi materi penting juga. Ya, materi penting juga di apa kita, bagaimana kita kalau jadi. Ya, kalau apa syaratnya biar bisa jadi? Ya, ada. Sekarang kakak tambahin jadi 6. Ya, kita tambahin jadi 6. Ya, jelas ya untuk ini ya. Ya, jelas untuk ini. Masih ada yang mau tanya? Ya, kalian harus cari apa aja lagi yang bagian dari badan kelengkapan kuartir. Ya. Oke, baru ada lagi nanti namanya, ya, ada lagi namanya nanti kama bisako misalnya. Apa itu ada sako, ya, ada sako, ada saka, ya, ada sako juga ada saka. Itu apa ya nanti? Ya. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Yang keenam itu apa? Yang keenam syaratnya. Ini. Ya, harus tahu kita. Ya, yang keenam, kalian harus cari siapa nama Kakuarnas. Ya, siapa nama Kakuarnas? Siapa nama Kakuarda? Siapa nama Kakuarcap? Siapa nama Kakuaran? Siapa nama Ketua Budep. Nah, kemudian siapa nama Kamabegus? Ya, siapa nama Kamabiran?
Siapa nama Kamabicak, Kamabida? Ya kalau Kamabida gampang lah ya kan? Hah? Dewan Kerja, ya. Nah, Dewan Kerja, ya jadi gini. Di penegak, ya, kalian kan penggalang. Kalau di penegak itu, ya, ada namanya bina diri, ya, ada namanya pola pembinaan, ya, ada namanya pola pembinaan dan wadah pembinaan. Kan itu. Kalau di penegak ada namanya pola pembinaan dan wadah pembinaan. Apa itu pola pembinaan? Ya, oi. Apa itu pola pembinaan? Pola pembinaan adalah sebuah peta, ya, ibarat macam peta perjalanan yang menunjukkan begini loh proses pembinaan pramuka di penegak. Kan itu. Kalau kita mau turun dari sini kita menuju orang, dari sini belok kanan dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi kalau di penegak ada namanya pola pembinaan. Ya, pola pembinaannya ada 3. Kalau di penegak, ya apa itu? Ada namanya bina diri, ada namanya bina satuan, ya. Kemudian ada namanya bina masyarakat. Makanya kalau Trisatya penegak sama penggalang itu beda. Ya, bedanya bagian dari kalau penggalang dia mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dengan artinya apa? Menyiapkan diri kita untuk terjun ke masyarakat. Kalau penegak beda, dia bukan mempersiapkan diri lagi, tapi ikut serta membangun masyarakat. Dia harus masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Jadi ada bina diri, ada bina satuan, ada namanya bina masyarakat. Itu untuk pola pembinaannya. Wadah pembinaannya juga ada 3. Apa itu wadah pembinaan? Tempat dia mengikuti proses pendidikan kepramukaannya. Ada 3 juga. Apa aja? Ada di gugus depan tentunya, kemudian ada di kuartir, kemudian ada di saka. Nah, itu nanti kita pelajari. Nah, karena wadah pembinaannya itu di kuartir, maka setiap kuartir itu harus ada dewan kerjanya. Siapa itu dewan kerja? Dewan kerja adalah orang-orang yang peserta didik golongan penggalang, golongan penegak dan golongan pandegak yang ikut ya dalam struktur kepengurusan kuartir. Itu di bagian kelengkapan, badan kelengkapan kuartir. Tugasnya apa? Ya nanti kita cari tahu pelan-pelan. Kalau saya itu dulu. Ya, nanti makin bingung ini ya. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, coba siapa yang bisa menjawab? Ya kan? Ketika kita mengadakan musyawarah daerah, yang bisa jawab angkat tangan putra dulu. Ketika kita melaksanakan musyawarah daerah, maka siapa peserta yang punya hak untuk ikut? Ketika kita melakukan musda, ya, ketika kita melakukan musyawarah daerah, maka siapa peserta yang boleh ikut? Ya. Hah? Iya, benar ya. Tepuk tangan dulu. Pesertanya adalah utusan dari Warca. Oke? Sekarang untuk yang putri, ketika kita melaksanakan musyawarah ranting, ya, ketika kita melaksanakan musyawarah ranting, siapa pesertanya yang punya hak untuk ikut? Iya, para ketua. Sekarang yang sudah jawab nggak boleh jawab lagi. Apa bedanya, ya? Apa bedanya untuk putra maupun untuk putri? Apa bedanya? Apa bedanya kuarcap dan keluarga?
Apa bedanya? Dulu, apa bedanya Kuarcap dan Kuarda? Gak boleh lagi keren. Apa bedanya Kuarcap dan Kuarda? Ini dulu tadi ya. Kalau kuarcap dia ketua majelis pembimbing daerah. Kalau kuarcap dia ketua majelis pembimbing kecamatan. Kalau wakil cabang itu apa? Wakil daerah itu apa? Kemudian apa bedanya? Kalau wakil itu wakil daerah, lalu Kuarcap itu wakil cabang. Apa bedanya Kuarcap dan Kuarda? Dia yang satu enggak? Ya, terus ngerti ya. Apa tadi bedanya? Kuarda dan Kuarcap. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Diam. Gak tahu bingung, gak tahu banyak kali belum ngomong gitu. Mana Kak bilang nih? Ya, siapa yang bisa jawab? Buktinya apa bedanya Kuarcap dan Kuarda? Ya. Oke ya, udah siap? Oke, minggu depan ya, minggu depan kakak mau semua harus tidak ada pelingannya ini. Oke ya, baik semuanya di tempat duduk siap, gerak.